Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Sakina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian perpustakaan dan tujuan perpustakaan. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian perpustakaan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perpustakaan merupakan ruang yang disediakan untuk pemeliharaan dan penggunaan koleksi buku dan sebagainya. Nah, jadi perpustakaan juga dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Nah, menurut Darmono, perpustakaan ini pada hakikatnya adalah pusat sumber belajar dan sumber informasi bagi pemakainya. Nah, perpustakaan pula dapat diartikan sebagai tempat kumpulan buku-buku atau tempat buku-buku dihimpun dan diorganisasikan sebagai media belajar siswa. Jadi, berdasarkan beberapa uraian tadi, dapat kita simpulkan bahwa perpustakaan merupakan suatu institusi unit kerja yang menyimpan koleksi bahan pustaka secara sistematis yang kemudian dikelola dengan cara khusus sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh pemakainya. Nah, selanjutnya itu ada tujuan perpustakaan. Nah, jadi tujuan perpustakaan adalah untuk membantu masyarakat dalam segala umur dengan memberikan kesempatan dan dorongan melalui jasa pelayanan perpustakaan agar yang pertama dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapangan ilmu pengetahuan, kehidupan sosial, dan politik. Yang kedua, dapat memelihara kemerdekaan berpikir yang konstruktif untuk menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, membina rohani, dan dapat menggunakan kemampuannya untuk menghargai hasil seni dan budaya manusia. Juga dapat menggunakan waktu senggang dengan baik yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dewi Purnamasari akan menerangkan sedikit mengenai fungsi perpustakaan dan juga jenis perpustakaan serta penggunaannya. Ya, yang pertama fungsi perpustakaan, di mana perpustakaan ini sendiri memiliki beberapa macam fungsi, yaitu yang pertama fungsi edukatif, di mana fungsi ini dapat dilihat dari tersedianya sejumlah buku atau beberapa buku yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik, pendidik, ataupun masyarakat untuk memperluas dan memperdalam penguasaan materi yang telah mereka kuasai, baik itu diberikan di kelas maupun melalui kegiatan-kegiatan individu atau kelompok. Ya, selanjutnya fungsi informatif, di mana dengan banyaknya bahan pustaka yang berada di dalam perpustakaan seperti majalah, artikel, surat kabar, dan lainnya itu merupakan sumber belajar yang dapat memperkaya atau memberikan informasi kepada peserta didik, pendidik, maupun masyarakat yang dapat menarik minat baca mereka, sehingga dengan hal tersebut dapat memperluas wawasan mereka serta pengetahuan mereka. Selanjutnya fungsi riset, di mana dengan adanya perpustakaan ini sendiri juga dapat memberikan peluang kepada peserta didik, pendidik, atau masyarakat untuk melakukan kajian atau penelitian melalui bahan pustaka yang ada di dalam perpustakaan itu sendiri. Ya, selanjutnya perpustakaan juga mempunyai fungsi rekreatif, di mana ruang perpustakaan yang memberikan suasana berbeda dengan ruang kelas dapat membuat peserta didik dan pendidik menjalankan kegiatan proses pembelajaran dapat lebih santai dan juga menyenangkan, di mana fungsi ini sendiri juga dapat meningkatkan perkembangan intelektual dan memperkaya ilmu pengetahuan dengan menciptakan masyarakat yang atau peserta didik dan pendidik gemar membaca, menanamkan sikap untuk terus belajar, kreatif, inovatif, dan juga sebagai sarana belajar yang menyenangkan karena kondisi yang berbeda dengan kondisi kelas. Lalu fungsi tanggung jawab administratif, di mana dalam fungsi ini berisikan mengenai operasional pelayanan pengunjung. Bagaimana sih pengunjung ketika
datang ke perpustakaan, baik itu juga bagaimana sih pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan kepada pengunjung, baik dalam peminjaman buku atau juga pengembalian buku. Baik, selanjutnya jenis perpustakaan beserta penggunaannya. Yang pertama, perpustakaan nasional, di mana perpustakaan nasional ini didirikan untuk melestarikan bahan pustaka hasil budaya bangsa dan menjadi sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga menunjang pelaksanaan pembangunan sosial. Lalu selanjutnya perpustakaan umum, di mana perpustakaan umum ini sendiri memiliki sifat yang terbuka untuk umum, di mana semuanya boleh mengunjungi perpustakaan ini. Perpustakaan umum ini sendiri didirikan untuk melayani semua masyarakat, baik pendidik, peserta didik, masyarakat sekitar yang memerlukan dan juga mencari informasi dari perpustakaan. Ya, selanjutnya perpustakaan khusus, di mana perpustakaan ini berperan khusus dalam menyediakan sumber informasi dalam bidang tertentu saja, biasanya seperti bidang hukum, musik, agama, dan juga lain-lain. Baik, selanjutnya adanya perpustakaan sekolah, di mana perpustakaan sekolah ini juga bertujuan untuk menunjang pencapaian tujuan sekolah dengan cara menyediakan beberapa macam koleksi pustaka yang dapat digunakan oleh siswa, guru, serta karyawan dari sekolah tersebut. Selain itu juga dapat membantu untuk memudahkan siswa dalam mencari referensi. Selanjutnya, perpustakaan perguruan tinggi, di mana perpustakaan perguruan tinggi ini didirikan untuk melayani para mahasiswa, dosen, serta karyawan dari perguruan tinggi tersebut dengan tujuan untuk menunjang pencapaian tujuan dari perguruan tinggi itu sendiri. Ya, baik, selanjutnya adanya perpustakaan kelembagaan keagamaan, di mana perpustakaan ini biasanya dikelola oleh lembaga atau organisasi tertentu yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan lembaga, di mana biasanya perpustakaan ini juga berguna untuk mengumpulkan, menyimpan, dan juga memberikan informasi mengenai keagamaan. Lalu perpustakaan pribadi, biasanya perpustakaan ini dikelola oleh seseorang, di mana dalam pengelolaan bahan pustakanya itu sesuai dengan keinginan ia sendiri, karena biasanya perpustakaan pribadi ini dimiliki dan juga dikelola sesuai dengan minat, latar belakang, dan juga hobi oleh perorangan atau keluarga pemiliknya. Lalu adanya perpustakaan digital, di mana perpustakaan yang digital ini berbasis teknologi, di mana ia mendapat bantuan oleh komputer dalam seluruh aktivitas di perpustakaannya. Contohnya seperti buku yang tercetak atau informasi dalam format electric book, CD, atau DVD. Ya, selanjutnya perpustakaan keliling, di mana perpustakaan keliling ini sendiri perluasan dari pelayanan perpustakaan umum. Perpustakaan keliling ini jenis perpustakaan yang dapat memberikan pelayanan, di mana perpustakaan keliling ini sendiri bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan mengunjungi pemakai guna untuk memudahkan mereka dalam mencari informasi melalui buku-buku atau kumpulan pustaka yang berada di perpustakaan. Ya, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan materi yang saya berikan serta kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajur Fala ingin meneruskan penjelasan dari saudari Dewi Purnamasari. Nah, selanjutnya yang penggunaan perpustakaan sebagai sumber belajar PAI. Nah, perlu kita ketahui sebagai pusat sumber belajar, perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi proses belajar mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah. Hal ini terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan.
Nah, maka keberadaan perpustakaan sebagai sumber belajar dalam proses pendidikan agama Islam diharapkan dapat digunakan sebagai berikut. Nah, yang pertama, perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan murid-murid terhadap membaca. Maksudnya di sini, banyaknya buku yang tersedia di perpustakaan diharapkan dapat merangsang minat membaca siswa, terkhusus pada pelajaran pendidikan agama Islam, baik dari membaca cerita sejarah Nabi atau sejarah-sejarah mengenai agama Islam lainnya. Nah, yang kedua, perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar murid-murid. Maksudnya di sini banyaknya buku yang tersedia diharapkan juga peserta didik dapat aktif dengan mencari sumber belajar atau bahan pustaka secara mandiri, terlebih di saat mereka diminta oleh pendidik untuk berdiskusi, mempresentasikan dan memperhatikan akan materi yang diberikan di dalam kelas dan di depan teman-temannya. Nah, yang ketiga, perpustakaan sekolah dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya murid-murid mampu belajar mandiri. Maksudnya di sini, biasanya murid pergi ke perpustakaan guna mencari buku dan belajar secara mandiri apabila penjelasan akan materi yang diberikan oleh pendidik kurang dapat dipahami oleh peserta didik. Nah, yang keempat, perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca. Biasanya dalam membaca di perpustakaan dapat memberikan penguasaan teknik membaca. Maksudnya teknik ini yaitu teknik membaca cepat, di mana peserta didik mencari apa yang ia cari dan apa yang akan ia baca. Nah, selanjutnya yang kelima, perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan berbahasa. Dari adanya perpustakaan sebagai sumber belajar, juga diharapkan dapat membantu perkembangan kecakapan berbahasa murid. Dari ia membaca buku-buku yang ada di perpustakaan, juga diharapkan dapat mengembangkan daya pikirnya. Nah, yang keenam, perpustakaan sekolah dapat melatih murid-murid ke arah tanggung jawab. Maksudnya di sini ketika murid-murid menggunakan perpustakaan sebagai sumber belajar, ia dapat mengikuti peraturan yang ada di perpustakaan dan menjaga buku-buku yang ia gunakan dalam proses belajarnya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, perpustakaan sekolah dapat memperlancar murid-murid dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Maksudnya di sini diharapkan siswa dapat dengan mudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena banyak sekali di perpustakaan sumber-sumber informasi ataupun buku-buku yang menunjang tugas peserta didik itu sendiri. Nah, yang kedelapan, perpustakaan sekolah dapat membantu guru-guru menemukan sumber-sumber pengajaran. Nah, di mana biasanya guru-guru dapat mencari dan menemukan sumber pengajaran atau sumber informasi yang relevan dan dapat menggunakan perpustakaan sebagai sumber belajar di kelas itu sendiri. Nah, yang kesembilan, perpustakaan sekolah dapat membantu murid-murid dan guru-guru anggota staf dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.